Halo pemirsa seluruh Gidas TV, kali ini kita bakalan podcast dari Belagadung itu adalah Perang Iran Amerika Serikat, gimana dampak pariwisata Republik Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat datang lagi di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 2 Mei 2026. Dan kami atas nama tim redaksi Cerdas TV mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. Baik, tema podcast kita untuk sore hari ini adalah bagaimana dampak pariwisata di Indonesia, dampak dari perang antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, seperti informasikan dari kompas.com, nah gini, udah postingan selama sebulan yang lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkapkan Indonesia berpotensi kehilangan 60.572 wisatawan imbas perang Iran versus Amerika Serikat Israel di Timur Tengah. Inti dari podcast kita pada sore hari ini adalah Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana menyatakan bahwa pariwisata di Indonesia berada dalam kondisi terancam akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran. Maka Widianti mengajak seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga Wakil Menterinya Niluh Puspa mengajak semua pihak terkait untuk menjaga ekosistem pariwisata Indonesia di tengah-tengah konflik Amerika Serikat dan Iran. Sebab sejak akhir Februari 2026, wilayah udara Iran ditutup yang berakibat pada batalnya ratusan penerbangan ke Indonesia. Ratusan penerbangan ke Indonesia telah ditutup sejak 28 Februari 2026 akibat ditutupnya rute udara oleh Iran saat dimulainya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 28 Maret 2026, terdapat 6 titik asal penerbangan yang terdapat, yaitu Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat. Secara total, terdapat 770 penerbangan dibatalkan dengan potensi hilang 60.752 kunjungan wisatawan mancanegara dan 2,4 triliun rupiah devisa, kata Widianti dalam rapat Komisi 6 di Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta, Rabu pada tanggal 1 April 2026. Karena dengan adanya perang antara Amerika Serikat dan Iran, dikhawatirkan Indonesia bakal kehilangan salah satu akses pariwisata yang merupakan devisa tambahan negara dari kedatangan wisatawan asing di Indonesia. Apabila kondisi ini berlanjut hingga akhir 2026, Widianti menyebut potensi kunjungan 1,44 sampai 1,68 juta wisatawan mancanegara hilang yang mengakibatkan hilangnya devisa sebesar 48,3 sampai 56,5 triliun rupiah. Kita tahu bahwa pariwisata di Indonesia sedang dalam kondisi rentan akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi kami yakin bahwa pariwisata RI tidak akan padam dengan adanya konflik Amerika Serikat dan Iran ini, kata WD yang merupakan Menteri Pariwisata. Dengan tantangan ini,
Widianti tetap berkomitmen untuk mencapai target 16 sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026. WD menegaskan bahwa Indonesia tetap aman di tengah-tengah pusaran konflik antara Amerika Serikat dan Iran, sebab menurutnya Indonesia akan selalu bersiap siaga menghadapi kemungkinan perang Iran dan Amerika Serikat akan meluas ke Indonesia. Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap seiring perkembangan situasi geopolitik ke depan. Besar harapan kami situasi segera membaik, ujar dia. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa menyatakan bahwa Indonesia tetap aman dikunjungi wisatawan asing. Di tengah-tengah pusaran konflik antara Amerika Serikat dan Iran saat ini, Niluh menjamin bahwa turis asing akan diperlakukan dengan aman serta di bawah pengawasan ketat TNI maupun polisi. Selain disrupsi penerbangan, lanjut Widianti, ketegangan di Timur Tengah juga mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya transportasi. Di lain pihak, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa turis-turis asing di Indonesia akan dikawal dengan ketat selama kunjungan ke Indonesia, begitu juga tamu-tamu kenegaraan setiap acara-acara resmi negara. Sebab kenaikan biaya perjalanan ini berpotensi menekan permintaan perjalanan wisata baik domestik maupun internasional. Setiap tamu-tamu negara asing atau wisatawan asing akan kami kawal dengan ketat selama kunjungan ke Indonesia, kata Prabowo. Saat ini, harga minyak mentah meningkat sebesar 52,21% dari US dollar 67,2 per barel sebelum konflik menjadi 102,1 per barel pada tanggal 30 Maret 2026, kata Widianti. Seperti biasa, kita akan mengingat kembali apa yang kita katakan di podcast dari Pulau Gadung sebelumnya tentang perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kenaikan ini telah merespon oleh pelaku industri melalui penyesuaian tarif transportasi laut ferry rute Singapura Batam yang merupakan salah pintu masuk utama wisatawan mancanegara asal Singapura, naik 15,79% dari $76 Singapura menjadi $88 Singapura untuk perjalanan pulang pergi, sambung dia. Dari inti utama podcast ini kita belajar bahwa perang hanya akan membuat orang menderita, khususnya Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan lokasi yang strategis antara benua Asia dan Australia sebagai rute utama kunjungan wisatawan asing akan terdampak dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang bukan tidak mungkin jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia akan makin menurun. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Oke, tanya jawab dari liputan6.com. Kementerian Pariwisata menyatakan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat terhadap sektor pariwisata, khususnya terhadap arus kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Yang saya ketahui adalah perang antara Amerika Serikat dan Iran berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Kita pantau terus. KM Bandara Bali menyampaikan bahwa terkait penerbangan ke Timur Tengah, dari 5
maskapai yang beroperasi saat ini memang belum dapat terbang, kata Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa di Bali pada edisi Kamis tanggal 5 Maret 2026 dikutip dari Syarampes yang diterima lifestyle di petang6.com. Demi keamanan turis asing yang berkunjung ke Indonesia atau utusan kenegaraan dari negara lain yang mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia akan mendapat pengawalan ketat dari TNI dan polisi. Sebelum menutup podcast dari Pulau Gadung untuk sore hari ini, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan apa yang didapat dari podcast kita pada sore hari ini? Silakan. Kesimpulan saya begini. Ia menyatakan bahwa meski sejumlah rute penerbangan terganggu, dampaknya terhadap operasional di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali relatif kecil. Tercatat jumlah penerbangan turun hanya sekitar 0,5%. Menurut Wakil Kementerian Pariwisata, kondisi ini dimungkinkan karena sebagian wisatawan melakukan penyesuaian rute penerbangan melalui sejumlah hub alternatif di kawasan Asia seperti Malaysia dan Singapura. Kedua titik itu selama ini menjadi simpul konektivitas utama pedagang menuju Indonesia, disusul sejumlah hub lain di Asia seperti Hong Kong. Berdasarkan data konektivitas penerbangan, proporsi terbesar berasal dari Malaysia sebesar 28%, diikuti Singapura 18%, kawasan Timur Tengah 11%, serta Hong Kong dan hot lainnya. Artinya, konektivitas kita masih didominasi oleh Malaysia dan Singapura, kata Nilo Puspa. Sebelum hingga 1 November 2026, setidaknya 1.631 orang terdampak pembatalan penerbangan akibat penutupan ruang udara di Timur Tengah. Baiklah pemirsa seluruh Jedas TV, sampai di sini jumpa kita dalam podcast DPG dari Pulau Gadung ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast dari Pulau Gadung yang selanjutnya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari podcast kita di sore hari ini adalah kunjungan wisatawan asing serta tamu kenegaraan asing ke Indonesia adalah sesuatu yang patut kita perhatikan di tengah-tengah konflik antara AS dan Iran. Sebab bukan tidak mungkin jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara kita kemudian akan terus menurun seiring dengan panjangnya konflik antara AS dan Iran tersebut. Baik, demikian podcast kita dalam dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 2 Mei 2026, dan kami atas nama tim redaksi Cerdas TV mengucapkan selamat menyambut dan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.